Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan pH asam lemah. Asam lemah dalam air terionisasi sebagian. Derajat ionisasinya atau alfanya yaitu antara 0 sampai kurang dari 1. Misalnya ada asam lemah Ha sebanyak 0,4 molar, konsentrasinya terionisasi sebanyak 10%. 10% ini artinya 0,1. Ya, sehingga karena derajat ionisasinya 0,1 atau kurang dari 1, maka asam Ha ini termasuk asam lemah. Reaksi ionisasinya karena asam lemah, maka dalam air dia merupakan reaksi kesetimbangan. Artinya ini tanda panahnya kalau kesetimbangan dilambangkan bolak-balik ya, dua arah. Jadi Ha asam lemah dalam air terionisasi membentuk ion H+ ditambah ion A-. Ya, dimana reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Saya buat dua ilustrasi. Ya, ini sama ya, H+ ditambah A-. 0,4 molar di sini adalah konsentrasi dari asam Ha ya, atau bisa kita nyatakan 0,4 molar ini adalah Ma-nya ya, konsentrasi asam. Nah, sehingga kita punya kondisi kalau untuk reaksi kesetimbangan ada 3 kondisi. Yang pertama kondisi awal atau kondisi mula-mula. Kemudian yang kedua adalah kondisi pada saat dia terionisasi atau pada saat dia bereaksi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pada saat setimbang ya, atau sisa. Nah, ini ada 3 kondisi seperti ini. Pada kondisi awal, konsentrasi produk ini belum terbentuk. Ya, yang ada hanyalah konsentrasi asam Ha saja. Pada kondisi awal kita punya Ha-nya konsentrasinya adalah 0,4 molar ya, atau kita punya konsentrasinya sebanyak Ma. Nah, saya masukkan angkanya Ma-nya di sini 0,4 molar. Kemudian pada saat bereaksi, karena dia yang terionisasi sebanyak 10%, maka yang bereaksi atau yang terionisasi adalah 10% dari 0,4 molar. Ya, atau alfa dikali Ma. Jadi di sini alfanya 10% ya, atau 0,1 ya, 10% itu alfanya 0,1 ya dikali 0,4 ya. Jadi 10%-nya dari 0,4 yaitu ya 0,04 ya, 0,04. Nah, sehingga ketika Ha yang bereaksi sebanyak 0,04, maka konsentrasi H+ yang terbentuk pun 0,04. Kenapa? Karena koefisien reaksinya antara H+ dengan Ha ini sama, ya, sama-sama 1. Begitu juga untuk ion A- yang terbentuk adalah 0,04. Jadi di sini konsentrasi H+-nya adalah sama, A dikali Ma karena koefisiennya sama, yang A-nya juga sama ya, A dikali Ma. Nah, sehingga kita punya konsentrasi H+ yang terbentuk 0,04, tinggal dijumlahkan ya. Nah, yang ini juga 0,04. Kemudian untuk Ha yang tersisa pada saat kesetimbangan dikurang ya, karena namanya reaktan atau pereaksi, konsentrasinya akan berkurang. Mula-mula 0,4 yang bereaksi sebanyak 0,04, maka yang tersisa adalah 0,4 dikurang 0,04 ya. Jadi yang tersisa adalah 0,36. Oke, kita turunkan ya. Ini A dikali Ma, kemudian yang ini juga sama, A dikali Ma. Nah, 0,36 ini sebenarnya kan perubahannya sangat kecil ya, sehingga kalau kita bandingkan 0,36 dengan 0,4 atau 0,40 ya, kita anggap ini sama. Ya, kita anggap sama. 0 ini 0,4 juga. Ya, jadi karena kita nyatakan
MA gitu ya. Ini kan MA dikurangi alfa dikali MA. Nah, karena alfa dikali MA-nya ini nilainya sangat kecil ya, atau mendekati 0 gitu. Nah, sehingga pengurangnya ya ini kita anggap 0. Jadi MA dikurang 0. Nah, maka di sini ya konsentrasi HA-nya adalah kita nyatakan dengan MA. Dari ilustrasi ini kita dapat ya untuk menentukan pH asam, maka kita bisa menentukan konsentrasi H plusnya adalah dari sini, yaitu alfa dikali dengan MA. Kita dapat rumus yang pertama ya. Untuk menentukan konsentrasi H plus dari asam lemah, berarti rumus yang pertama adalah alfa derajat disosiasinya atau derajat ionisasinya dikali dengan MA atau molaritas asam. Ya, nah kemudian karena ini reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, maka kita bisa menentukan nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ini adalah, ya ingat ya, bahwa nilai tetapan kesetimbangan atau K itu, kalau dulu di bab kesetimbangan kita istilahnya adalah KC dengan KP, yaitu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi ini yang kanan dibagi yang kiri. Yang kanan ada H plus dan A min, ya ini H plus dikali konsentrasi ion A min dibagi yang sebelah kiri adalah HA, ya dibagi konsentrasi HA. Ya, nah karena ini reaksi kesetimbangan untuk asam, maka Ka-nya kita tidak menggunakan istilah Kc dengan Kp, tapi kita gunakannya adalah istilahnya Ka, ya yaitu tetapan ionisasi untuk asam. Ya, atau tetapan kesetimbangan untuk asam lemah. Ya, jadi Ka sama dengan konsentrasi H+, karena kalau kita lihat ya ini A- dengan H+, kan konsentrasinya sama nih pada saat setimbang, ya alfa dikali MA. Jadi kita anggap konsentrasi A-nya ya ini sama aja dengan konsentrasi H+, sehingga A- di sini saya ganti dengan H+. Ya dibagi konsentrasi HA. Oke ya. Nah, kita masukkan ya. Dilanjutkan. Oke, jadi ini Ka sama dengan H+ dikali H+, berarti jadi konsentrasi H+ dipangkat 2 dibagi. Nah, konsentrasi HA adalah MA. Ya, ini konsentrasi HA-nya adalah MA, yaitu konsentrasi asam mula-mula, yaitu kalau di sini 0,4 molar. Sehingga ini saya naikkan ya, jadi Ka dikali MA. Nah, sehingga konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali MA. Dari sini kita dapat, nah konsentrasi H+-nya supaya kuadratnya hilang, ya maka dia pindah jadi akar di sebelah kanan ya, akar Ka dikali MA. Cara mencari konsentrasi H+ yang kedua untuk asam lemah ya bisa pakai rumus Ka-nya dikali dengan MA. Untuk menentukan pH asam lemah, kita bisa mencari konsentrasi H+-nya dengan dua cara ya. Jadi ini rumus yang pertama, yang ini rumus yang kedua. Tergantung dari soal yang diketahuinya apa. Apakah dia yang pertama alfa, yang diketahuinya ya derajat ionisasi atau derajat disosiasinya, atau yang kedua diketahuinya Ka, tetapan ionisasinya. Ya, jadi pilih salah satu aja, nanti mencari H+-nya, ya pakai yang pertama atau yang kedua. Kemudian setelah dapat H+, maka kita bisa mencari pH. Nah, pH rumusnya masih sama ya dengan rumus mencari pH untuk asam kuat. Jadi ketika sudah dapat H+-nya, maka pH-nya tinggal pakai rumus min log, ya logaritma dari konsentrasi H+ yang diperoleh. Jadi perbedaannya antara mencari pH untuk asam lemah dengan asam kuat adalah di rumus mencari H+-nya. Ya, jadi kalau sebelumnya H+ untuk asam kuat itu kan A dikali MA, ya, valensi asamnya dikali molaritas asamnya, tapi kalau untuk asam lemah, nah kita bisa mencari H+-nya dengan dua cara ini.
Nah, ini penjelasannya adalah yang pertama untuk H+-nya itu sendiri adalah konsentrasi dari ion H+, ini satuannya molar. Kemudian Ma adalah konsentrasi asam, satuannya molar. Asamnya ini kalau di sini Ha gitu ya. Ini 0,4 M, ini adalah Ma-nya. Kemudian Ka adalah tetapan ionisasi asam. Alfa adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Nah, berbeda ya, K itu tetapan atau konstanta, kalau alfa adalah derajat disosiasi asam. Contoh soal yang pertama, hitunglah pH dari 100 ml larutan CH3COH asam cuka, konsentrasinya 0,4 molar, dengan tetapan ionisasi asam atau Ka, nilainya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, nah di sini ada 0,4 molar, ini adalah konsentrasi asam CH3COH atau Ma-nya. Kemudian yang kedua ini ada data Ka-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau misalnya kita bingung ya membedakan asam kuat sama asam lemah dan kita lupa ya asam kuat itu apa aja, maka untuk penentuan pH ini sebenarnya ada cirinya ya. Jadi kalau asam lemah itu di soal ada data alfa ya atau ada data Ka. Jadi kalau untuk asam kuat ini biasanya di soal tidak dicantumkan alfa atau Ka-nya, hanya dicantumkan konsentrasi asamnya aja ya, misalnya HCl 0,5 molar, hitung pH-nya. Nah, cukup sampai situ kalau asam kuat. Ya, tapi kalau asam lemah ini kalau nggak diketahui alfa, nah mesti diketahui Ka di soalnya. Nah, jadi di soal ini diketahuinya Ka ya. Maka kita langsung masuk ke rumus yang kedua, ya kan? Karena kalau diketahuinya Ka, kita cari H+-nya pakai rumus akar Ka dikali Ma. Nah, CH3COOH ini adalah asam lemah. Nah, maka dan data yang diketahuinya Ka, maka kita cari konsentrasi H+-nya pakai rumus akar Ka dikali Ma. Masukkan ya H+-nya, Ka-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikali Ma-nya adalah 0,4. Ya, sama dengan akar ini 0,4 dikali 1, 0,4 ya. 0,4 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, 0,4 itu kan sebenarnya bisa kita ganti jadi 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Dikali ini 10 pangkat negatif 5. Oke, naikkan ke sini ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar ya 4 dikali, ini kalau ada perkalian 10 pangkat dengan 10 pangkat, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Jadi bukan dikali min 1 dikali min 5 jadi 5, bukan, tapi min 1 ditambah min 5. Jadi ini kali 10 pangkat min 6. Ya, kemudian karena ini masih dalam bentuk akar, dikeluarkan ya. Akar 4 itu 2. Nah, akar 10 pangkat min 6, ya ini berarti pangkatnya tinggal dibagi 2. Ya, jadi dikali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kan. Jadi 10 pangkat min 3. Nah, selesai dengan H+, baru kita dapat pH. Nah, pH-nya rumusnya apa? Min logaritma dari konsentrasi H+. Oke, jadi min log dari 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau ingat materi sebelumnya di bab menentukan pH asam kuat, maka sebenarnya kalian bisa langsung ya ketika H+-nya 2 kali 10 pangkat min 3, berarti pH-nya dari 10 pangkat dulu 3 min log 2. Ya, pH-nya 3 min log 2. Oke, kita buktikan ya, ini lanjut aja. Jadi kalau ada perkalian logaritma, maka bisa jadi penjumlahan. Jadi ini min log 2 ditambah min log 10 pangkat min 3. Min log 10 pangkat min 3. Ya, jadi pH-nya yang min log 10 pangkat min 3, ini kita keluarkan jadi min 3 dikali min 1, berarti kan 3 ya. Nah, yang ini kita tetap tulis min log 2. Oke, jadi ini jawabannya 3 min log 2. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Hitunglah pH dari larutan HCN 0,5 molar yang mempunyai derajat ionisasi 0,2 atau 20%.
Ya, jadi dari sini kita ketahui HCN 0,5 M ini adalah Ma-nya, ya, molaritas asamnya. Kemudian derajat ionisasi, wah berarti ini adalah alfa. Ya, karena yang diketahuinya adalah alfa dengan Ma, maka kita cari H plusnya pakai rumus yang pertama, alfa dikali Ma. Oke, jadi konsentrasi H plus, ya ini adalah alfa dikali Ma. Alfanya 0,2 dikali Ma-nya 0,5. Ya, jadi jawabannya adalah 0,01 M. Oke, ini tadi satuannya M ya. Ya, nah kalau misalnya konsentrasi H plusnya udah 0, maka kita bikin dia jadi 10 pangkat. Ya, ini sama aja dengan 1 kali 10 pangkat negatif. Karena ini 0, berapa digit di belakang koma? 1, 2. Berarti pangkat min 2M. Selesai ya. Berarti dari H plus kita dapat pH. pH-nya berarti min log dari 1 kali 10 pangkat min 2. Sebenarnya kalau 1 ini boleh nggak dituliskan ya. Jadi H plusnya kalian dapat 10 pangkat min 2, berarti pH-nya 2. Ya, pH-nya 2. Atau ya boleh juga kalau bentuknya seperti ini, pH-nya min log 1 kali 10 pangkat min 2, berarti kan kalau polanya ngelihat yang ini ya, jadi pH-nya nanti 3 min log 2, gini kan. Jadi yang ini 2 min log 1. Ya, saya langsung aja ya, 2 min log 1. Nah, kok beda sama yang tadi? Kalau tadi katanya 2, kalau yang ini kok 2 min log 1? Ya, karena log 1 ini sama aja dengan 0 kan? Ya, jadi ini sama aja dengan 2. Makanya boleh kalau 1 kali, ya maka satunya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Larutan CH3COH mempunyai pH sama dengan 4 dengan Ka 1 kali 10 pangkat negatif 5. Yang ditanya adalah tentukan konsentrasi larutan CH3COH tersebut. Nah, ini yang ditanya adalah Ma ya. Jadi ini Ma-nya berapa gitu. Konsentrasi asamnya berapa. Nah, jadi kalau soal sebelumnya mencari pH, kalau di soal ini pH-nya udah diketahui. Ya, pH-nya sama dengan 4. Untuk mencari konsentrasi Ma, ya, Ma itu kan rumusnya ada di H+. Ya kan? Jadi rumus H plusnya ketika diketahui Ka sama dengan akar H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, jadi Ma itu ada di sini. Artinya untuk mencari Ma maka kita butuh data Ka dan butuh data H plus. Ka-nya sudah ada dari sini. Ya, berarti H plusnya kita akan dapat dari pH. Ya, jadi pH-nya sama dengan 4. Oke ya. Jadi sebelumnya pH itu kan diperoleh dari konsentrasi H plus ya. Nah, jadi diingat-ingat nih, kalau saya punya H plusnya 10 pangkat min 1, maka dapat pH-nya sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau H plusnya 10 pangkat min 2, berarti pH-nya 2, itu kan pangkat 10-nya ya. Ya. Nah, jadi kalau ini pH-nya sama dengan 4, berarti kan di bawah sini ya. Kalau pH-nya 4, oh berarti H plusnya berapa? Ya, berarti H plusnya 10 pangkat min 4. Nah, gini ya. Jadi mulai dari pH sama dengan 4, berarti karena ini asam, maka langsung kita dapat H plusnya. Ya kan, H plusnya, konsentrasi H plusnya berarti 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 itu sebenarnya kan dari 1 ya di sini ya. Boleh nulis 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Ya, nah ini untuk mengingatkan saja. Oke, gitu ya. Nah, jadi udah dapet nih H plusnya sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Ya, maka kita masukkan ke sini. Ini 10 pangkat min 4 sama dengan akar. Ka-nya udah ada tadi ya. 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 1 boleh kok nggak disertakan ya. Dikali Ma. Nah, karena Ma-nya ini ada di dalam kurung, maka supaya kurungnya hilang, sehingga sisi yang berlawanan ini kita kuadratkan. Ya, jadi ini 10 pangkat min 4 dikuadrat sama dengan, nah kurungnya hilang,
Satunya saya nggak ambil ya, jadi ini 10 pangkat min 5 dikali MA. Ya, jadi ini nanti pindah ke bawah sini ya. Ini kalau ada 10 pangkat dikuadratkan, maka ini pangkatnya jadi dikali. Jadi 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali MA. Oke, sehingga MA-nya sama dengan 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 5. Diselisihkan ya, dikurangi jadi min 8 sama min 5, jadi sisanya min 3. Ya, ini sama aja dengan 10 min 8. Ini kan kalau pindah ke atas kan jadi tambah 5 ya. Ini ya 10, nah kali 5 gitu kan. Atau boleh kalian selisihkan, oh jadi sisanya 10 pangkat min 3 ya. Jadi MA-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 ya, atau 0, ini min 3, berarti kan ada 3 digit di belakang koma ya, dengan angka terakhirnya 1 gini kan ya. Jadi 0,001 molar. Nah, ini jawabannya.